katanya tinggal Prabowo Subianto sama Mas Ganjar capresnya. Anies Baswedan akan tergusur, kata Adian Napitupulu. Tapi kalau Pak Airlangga Hartarto, kapan sih pendaftarannya? Oktober? Ya tunggu saja. Apakah ini betul semangat untuk menghabisi Mas Anies sebelum pendaftaran, atau hanya sebuah permainan retorika saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan demokrasi, lawan kediktatoran. Menarik perjalanan perpolitikan kita yang awalnya bersemangat 3 bakal calon presiden, Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjar, Prabowo. Tapi pada terakhir-terakhir ini, semangat untuk menghilangkan nama Anies Baswedan dari calon itu muncul. Mulai bagaimana Partai Demokrat dihilangkan statusnya, maksudnya digugat sehingga tidak bisa mendaftarkan, atau bahkan ditersangkakan, sehingga banyak pikiran negatif terhadap hal ini. Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya kita kupas dan kita analisa sebenarnya yang terjadi bagaimana. Pertama kita baca di CNN Indonesia, ramai koalisi perubahan sentil balik Adian soal Anies gagal nyapres. Ini salah satu aktivis PDI Perjuangan menyampaikan Anies gagal nyapres, Adian Napitupulu. Kemudian kita lihat di Detik, respon Airlangga soal Adian sebut suara Anies bakal tergerus habis, yang dikatakan kapan sih pendaftarannya? Oktober, ya kan masih lama, kok sudah dikatakan tergerus? Ini dari mana? Kemudian kita lihat di liputan 6, Demokrat sebut ada operasi untuk menjegal Anies Baswedan. All Jokowi's men. Kalau dalam bahasa Orde Baru dulu, asal Bapak senang ABS. Kalau sekarang all Jokowi's men. Semangat beda, ayo kita kupas. Kita membaca yang mana? Atau kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan yang ketiga, yang kedua ditambahkan. Meskipun mungkin kita cuplik-cuplik saja. Ramai koalisi perubahan sentil balik Adian soal Anies gagal nyapres. Jakarta, CNN Indonesia, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung PKS, Nasdem, dan PKS lewat koalisi perubahan, dinilai bakal gagal ikut kontestasi politik mendatang. Wow, ini prediksinya. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilih asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. Arahnya kedua ini. PKS sebagai salah satu parpol pengusung Anies dan dalam koalisi perubahan untuk persatuan menyayangkan pernyataan semacam itu datang dari politikus partai penguasa. Dia berpendapat seharusnya Adian menyampaikan pernyataan yang menjaga persatuan masyarakat. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai Adian paranoid. Ia melihat peluang Anies maju sebagai capres 2024 masih tetap terbuka. Ia menegaskan koalisi tetap solid hingga kini. Seperti PKS sebagai ketua umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyindir balik Adian. Ali menilai hal itu hanya bisa terjadi jika Anies dijegal. Ia pun menyebut bisa saja Adian ikut dalam penjegalan tersebut.
Oh, jegal menjegal. Ali optimistis Anies tetap akan maju sebagai calon presiden. Ia menilai Anies tak punya masalah apapun hingga saat ini. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar El Lakumani menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya ini bagian dari operasi penjegalan Anies. Dan bagaimana di Liputan 6, Demokrat sebut ada operasi untuk menjegal Anies Baswedan. All Jokowi's men. Ini juga Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar membantah pernyataan Adian merupakan bentuk penggiran opini yang menyesatkan. Kamhar menyebut opini tersebut bertujuan agar operasi All Jokowi's Men dapat terlaksana atau untuk menjegal Anies. Sebelumnya, politikus PDIP Adhiana Pitupulu menjelaskan bahwa ada capres yang suaranya akan tergerus habis. Kemudian kalau kita baca di satunya di Detik, dia sebetulnya tambahannya dari Pak Erlangga Hartarto yang pendaftaran bulan apa ketika ditanya itu. Tanya Erlangga pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan. Oktober jawab pada para awak media. Ya, sudah, tunggu bulan Oktober aja, kata Menko Perekonomian itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi lawan kediktatoran. Menarik menjelang memasuki proses pendaftaran. Karena sampai hari ini 3 bakal calon presiden belum ada satupun yang sudah diputuskan siapa bakal calon wakil presidennya. Yang ada adalah saling menegasikan. Menegasikan, maksudnya Anies akan gagal. Nanti Pak Erik akan ke Pak Prabowo. Nanti dan selanjutnya. Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang disampaikan suara Anies akan tergerus dan bakal ada 2 bakal capres. Seseorang boleh saja menyampaikan seperti itu, tetapi hal ini memang kurang sejalan dengan tema membangun demokrasi. Pembangunan demokrasi yang ada di negeri ini, karena kita adalah multi partai, maka sebaiknya salah satu tugas partai politik untuk menghadirkan kader pemimpin itu dihadirkan, bukan saling sandra atau saling menunggu. Jadi kalau ada 17 partai politik atau 18 partai politik, seharusnya ada 18 calon. Meskipun kalau ngomong presiden threshold itu selanjutnya terbayang, bukan terbatasi, terpatahkan. Tapi semua aturan manusia itu kan bisa didiskusikan. Mengapa sih pada waktu kemarin memutuskan 25%, 20%? Tetapi di sisi yang lain, bahwa semangat untuk menghadirkan pemimpin terbaik seharusnya tidak bisa saling menghalang-halangi, mengcancel. Tapi bagaimana biarkan rakyat yang memilih. Karena semangat kita adalah memberikan kepada rakyat siapa yang mereka paling sukai. Elit politik cukup memberikan keyakinan siapa di antara mereka yang terbaik menurut mereka dan dicalonkan, karena di dalam prosedur yang formal hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Sehingga kembali kepada tadi, hanya 2 menurut saya, dengan tradisi demokrasi yang kita kembangkan atau dengan semangat demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, hal itu bertentangan.
Biarkanlah seperti pada waktu 2004 ada 5 bakal calon presiden yang tampil dan bersemangat rakyat yang akan memilih. Tidak seperti 2019 yang waktu itu meskipun bahasanya tidak saling menjigal, hanya 2 dan keras sekali pertarungannya. Dan itu malah akan membahayakan. Misalkan ya, hanya 2 saja. Sehingga analisis yang kedua, ini lebih baik lebih dari 2 supaya pertarungan itu tidak keras. Jadi tidak cukup mengerucut kepada misalkan si A, si B. Taruhlah misalkan Anies dijegal, tinggal Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Ini nanti kalau terjadi pertarungannya sangat sengit. Mungkin ada yang mengatakan, loh semuanya kan anak buahnya Pak Jokowi. Iya, anak buahnya. Tetapi kalau ngomong kepentingan itu akan bisa menghalalkan segala cara. Jadi sepertinya baik-baik saja, tetapi malahan ini akan menjadi ancaman terhadap proses demokrasi yang ada. Sehingga 4 calon itu akan bisa meredakan suasana panas dalam proses demokrasi. Sehingga menurut saya kurang baik ya ketika ada semangat. Meskipun sebetulnya kita juga tidak boleh memaksakan kalau memang hanya 2 calon. Tapi masalahnya sekarang itu adalah 3 calon yang hadir. Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar. Dan itu membahayakan kalau dia halang-halangi. Dan yang ketiga akan sangat tidak baik ketika bagaimana penegak hukum atau kok penegak hukum sih, aparat hukum, instrumen hukum itu digunakan untuk saling menjegal. Ya memang kalau ngomong apakah seseorang itu mempunyai borok, kalau kita perhatikan satu persatu, ya siapapun pasti punya borok lah, siapapun kalau ngomong manusia. Tapi kalau dihubungkan dengan tema-tema yang besar, maka kan taruhlah para menteri-menteri itu atau kepala daerah ataupun maksudnya bupati, gubernur, itu kan tinggal kalau like and dislike yang dimunculkan itu membahayakan tradisi untuk saling menghormati itu menjadi hilang, tapi yang terjadi adalah saling mengawasi dan mengancam. Sehingga menurut saya lebih baik penegak hukum itu tidak digunakan untuk, atau misalkan KPK, kejaksaan, kepolisian, bukan digunakan untuk menghabisi lawan, tapi bagaimana dia bekerja sesuai dengan standar untuk semuanya. Jadi semuanya sama di mata hukum kedudukannya, sehingga nanti tidak misalkan like and dislike yang menjadi pemicu, atau mumpung ada kesempatan dia memanfaatkan. Ingat, nanti kalau sudah tidak berkuasa akan berbalik, itu membahayakan. Sehingga lebih baik normal saja untuk hal itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga ketika ada sebuah informasi yang sangat membahayakan informasinya, berbagai judul media tadi, ramai koalisi perubahan sentil balik adian soal Anies gagal nyapres, intinya adalah mereka mengatakan Anies gagal nyapres, maka ini akan menghadirkan dendam kesumat terus-menerus, saling intrik yang namanya intrik kan berpotensi menghalalkan segala cara. Menurut saya itu harus kita pikirkan untuk masa depan generasi kita, supaya tidak terulang dendam kesumat antara orang-orang hebat yang sebetulnya sama-sama baik, niatnya sama-sama baik, membangun negeri ini dengan paradigma, dengan ideologi yang berbeda, tetapi menjadi tidak baik ketika saling menjatuhkan, membunuh dalam tanda kutip
memasukkan ke penjara dan lain-lainnya. Endingnya nanti seperti yang terjadi dalam cerita Singosari, yaitu Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Ametung sampai 7 turunan saling membunuh. Semoga itu tidak terjadi dalam politik kekinian kita. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.